Selamat pagi, Ibu Febiasi Megawati. Saya Esther Deborah Febiola dengan NIM 0117419019 ingin mempresentasikan mengenai pemasaran produk herbal serbuk herbal tibir. Pemasaran dan pengembangan berikut adalah dasar teorinya. Pemasaran berasal dari kata pasar, di mana pasar merupakan tempat bersemuanya penjual dan pembeli. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan melalui penciptaan atau pembuatan, penawaran, dan penukaran produk-produk yang memiliki nilai. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas suatu usaha. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan ini berkaitan dengan pemasaran di mana bertujuan untuk dapat mempertahankan suatu usaha agar tetap produktif sehingga dapat menghasilkan produk lebih banyak ataupun menjual jasanya sehingga usaha yang dijalankan dapat bertahan lama hingga jangka panjang. Hal-hal yang perlu diperlakukan dalam pengembangannya yaitu satu, menciptakan nilai yang memiliki potensi pemasukan bagi perusahaan. Yang kedua itu mengembangkan produk dan teknologi. Hal ini yang merupakan menjadi satu kelebihan suatu usaha apabila produk yang dihasilkan lebih bagus karena menggunakan teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga ini membangun relasi. Semakin banyak relasi yang dibuat, maka semakin banyak orang yang mengenal brand ataupun produk yang dijual. Selanjutnya itu ada strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan pengembangan, yaitu konsistensi, consonance, advantage, dan juga feasibility. Di mana konsistensi ini strategi yang dilakukannya itu harus konsisten, baik tujuan dan kebijakannya. Selanjutnya itu ada konsonans, di mana strategi yang dilakukan ini harus menunjukkan respon yang bersifat adaptif atau dengan perusahaan dan lingkungan luar dan segala perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya itu yang advantage, di mana strategi yang dilakukan harus memperbaiki keuntungan di bidang yang dijalani ataupun usaha yang dilakukan. Dan feasibility ini, strategi yang dilakukan itu tidak boleh melampaui sumber daya ataupun menciptakan masalah lain yang tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisa pasar. Analisa pasarnya ini ada 3, yaitu target pasar, pesaing, dan sasaran konsumen. Target pasar itu ada 3, yaitu tempat strategis pinggir jalan di pasar, dan juga bekerja sama dengan penjual jamu segar. Karena serbuk ini emang sasarannya itu untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Sehingga untuk tempat-tempat tersebut diharapkan dapat menjadi tempat yang strategis untuk penjualan produk tersebut. Karena banyak banyak orang di sana sehingga diharapkan penjualannya baik. Selanjutnya ada pesaing. Banyak jenis minuman herbal yang beredar di pasaran, namun jarang yang berbentuk serbuk. Karena proses pembuatan yang sedikit sulit dibanding sediaan minum jadi, dan juga penyimpanan sediaan serbuk ini lebih tahan lama, sehingga menjadi suatu kelebihan dari produk tersebut. Nah, hal ini akan menjadi pesaing usaha minuman herbal lain yang berbentuk sediaan jadi. Selanjutnya adalah sasaran konsumen. Sasaran konsumen ataupun pembeli ini mencakup semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, ataupun kalangan atas, karena produk ini diberi harganya terjangkau, sehingga semua kalangan tersebut dapat diharapkan dapat membeli produk tersebut, karena harganya dibanderol dengan harga 15.000 per bungkus, dengan perbungkusnya itu sekitar 250 gram.
Itu adalah produk hasil bibir. Spesifikasi produk dari bibir ini merupakan produk minuman berbahan dasar herbal yang dibuat dalam sediaan tertentu. Produk minuman herbal yang dibuat ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama di masa pandemi seperti saat ini, di mana kesehatan tubuhnya harus sekali dijaga sehingga minuman-minuman seperti ini dibutuhkan. Ini adalah komposisi dari yaitu ada jahe emput, serai, kecang, gula jawa, kayu manis, dan gula pasir. Nama perusahaan dari produk tersebut adalah Debs Herbal. Itu adalah harga produk dari serbuk bibir. Modal awalnya itu 52.000, di mana bahannya itu bermodalkan 42.000, kemasannya 10.000. Nah, kemudian ada harga jual per kemasan seberat 250 mg. Modal per kemasan itu 52.000 dibagi 4 bungkus, karena 4 bungkus ini merupakan hasil akhir dari sediaan setelah dibuat. Diperoleh harga 13.000 untuk satu kemasan. Jadi modal per kemasannya itu 13.000, terus kemudian dia ambil untung sebanyak 15% itu sekitar 2.000, dan harga jual per kemasannya jadinya 15.000 per bungkus. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan riset pemasaran, riset penjualan, sistem informasi pemasaran, dan juga melakukan prediksi penjualan ke depannya. Nah, perencanaan pemasaran ini dapat dilakukan menjadi dua, yaitu pemasaran jangka pendek dan pemasaran jangka panjang. Pemasaran jangka pendek disebut juga dengan perencanaan operasional. Nah, biasanya dilakukan untuk menerapkan atau mengimplementasikan rencana strategis dengan waktu yang lebih singkat. Rencana strategis yang dimaksudkan ini adalah rencana yang seharusnya dilakukan pada jangka panjang, namun dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Biasanya rentang waktu untuk perencanaan jangka pendek ini itu adalah 1 tahun. Nah, dalam produk bibir ini, pemasaran jangka pendeknya akan dilakukan melalui mulut ke mulut, membuka stand kecil-kecilan, dan juga pemasaran atau penjualan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, dan juga melalui e-commerce. Selanjutnya ada pemasaran jangka panjang. Nah, pemasaran jangka panjang ini identik dengan perencanaan strategis, di mana rentang waktu rencana itu adalah 5 tahun ataupun lebih, tergantung dari usaha yang dilakukan atau yang dijalani. Dalam hal ini, pemasaran jangka panjang, produk bibir itu akan dilakukan secara berkelanjutan melalui mulut ke mulut, membuka stand kecil-kecilan, melalui sosial media dan e-commerce, mengembangkan lagi produk menjadi beberapa persediaan, tidak hanya dalam bentuk serbuk saja, kemudian mengembangkan pasar ke daerah lainnya dengan bekerja sama dengan toko yang menjual sediaan herbal. Selanjutnya ada target keberhasilan BEP, di mana BEP merupakan break-even point ataupun titik seimbang di mana nilai laba yang diperoleh sama dengan nilai produksi yang dibutuhkan. Nah, rumus BEP sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap dibagi biaya per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, dalam hal ini nilai BEP atau nilai BEP atau nilai keberhasilan dari produk bibir ini diperoleh itu biaya tetapnya itu kan 52.000, biaya per unitnya itu 15.000, dan biaya variabel ataupun biaya modal per unitnya itu 13.000. Jadi diperoleh
1,857 ataupun sekitar 2 unit. Oleh karena itu diperlukan penjualan sebanyak 2 unit produk untuk mencapai titik seimbang. Itu adalah daftar pustaka citas yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.